Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, firman Tuhan ini begitu populer di dalam kekristenan, ya. Banyak kita selalu mendengar firman ini, ya. Tetapi terkadang kita memakai firman Tuhan ini hanya di dalam hal-hal, ya, yang mungkin kita mengalami kesusahan, mungkin kita mengalami kekurangan, mungkin kita mengalami keterpurukan di dalam hidup, sehingga kita memakai firman Tuhan ini, ayat ini, sebagai menghibur diri kita di dalam kesusahan, ya, sehingga kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, tapi tahukah saudara bahwa Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Filipi, ya. Pertama, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10, dia bersukacita dalam Tuhan karena pikiran dan perasaan mereka itu bertumbuh kembali di dalam Dia. Ya, mereka memiliki perhatian kepada Rasul Paulus. Tetapi ayat 11 dia tekankan bahwa kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ya, jadi Paulus bersukacita dengan jemaat di Filipi, ya, bukan karena dia kekurangan, tetapi dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi yang Paulus inginkan rohani dari jemaat di Filipi, ya, perubahan rohani, ya, bukan cuma sekedar pemberian secara fisik, tetapi rohani mereka itu mengalami pertumbuhan, mengalami transformasi di dalam Kristus Yesus ke arah yang lebih baik lagi, saudara, ya. Dan ayat 11 dia bilang, ayat 12, ya, dia bilang, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, ya. Jadi baik kelimpahan maupun kekurangan, Rasul Paulus itu berkata bahwa tidak ada rahasia bagi dia. Dia tahu itu semuanya, saudara, ya. Sehingga ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ingat, segala perkara, bukan cuma perkara susah, bukan cuma perkara berkekurangan atau keterpurukan dalam hidup saya dan saudara, tetapi segala perkara. Kenapa, saudara? Ya, ayat ini mengandung makna yang luar biasa, di mana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi, juga menyampaikan kepada saya dan saudara saat ini, bahwa kita menanggung di dalam Kristus bukan hanya kekurangan, tetapi dalam kelimpahan. Kenapa? Karena orang Kristen bisa meninggalkan Tuhan bukan cuman ketika dia kekurangan, tetapi di dalam kelimpahan pun dia bisa meninggalkan Tuhan. Dan bahkan banyak orang meninggalkan Tuhan ketika dia sukses, saudara, ya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara, baik kita sukses maupun tidak sukses, kita tetap menanggung di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kita berkekurangan, kalau kita mengalami keterpurukan, kita sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan tetap mengangkat, Tuhan tetap ada dalam hidup saya dan saudara, karena kita berharga di hadapannya. Demikian juga sebaliknya, ketika kita sukses, ketika kita berkelimpahan, kita tidak merasa sombong atau superior, saudara, ya, karena kita tahu semua berkat yang ada itu hanya titipan Tuhan, dan kita itu menjadi berkat, menjadi saluran berkat di mana saja kita pergi dan berada. Sehingga genaplah firman Tuhan ini berkata, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus. Artinya rohani kita tetap terpelihara, baik kita mengalami keterpurukan, kekurangan apapun itu, dan kelimpahan, ya, kita tetap memiliki rohani yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburan
murahnya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut terenggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Maka jiwaku tenang, takkan takut terenggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.